Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvita Sari, mahasiswi Teknik Elektro Universitas Malipusare. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, jurnal yang kita ambil itu adalah jurnal dengan judul Analisis Perbandingan Kecerdasan Buatan pada Komputer Player dalam mengambil keputusan pada game Battle RPG. Jurnal ini ditulis oleh Mustainul Abdi, Darlis Herumurti, dan Imam Kuswardayan dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 10 November pada tahun 2017. Kemudian kita masuk ke abstrak. Abstrak di sini kecerdasan buatan yang diimplementasikan kepada sebuah game. Dibuatnya secara umum nih, game itu adalah untuk membuat pengguna menjadi terhibur dan merasakan kesenangan ketika sedang atau telah bermain. Kecerdasan buatan juga dibutuhkan untuk game ini untuk meningkatkan tantangan dari dalam game dan membuat game menjadi lebih dinamis dan juga terarah, sehingga akan menciptakan kesenangan bagi pengguna pada saat dan setelah memainkan game. Beberapa penerapan kecerdasan buatan di dalam game diantaranya adalah dengan menggunakan metode Support Vector Machine atau SPM. Dalam beberapa kasus juga menggunakan metode Design Tree yang akan mengatur perilaku komputer player di dalam permainan. Metode yang lebih sederhana untuk mengatur perilaku komputer player yaitu role-based. Role-playing games atau RPG. Melakukan penelitian ini dilakukan perbandingan kecerdasan buatan untuk mengatur perilaku komputer player di dalam sebuah game. Nah, yang dimaksud komputer player pada penelitian ini adalah pemain atau karakter yang dijalankan oleh sistem di dalam game. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk dilakukannya perbandingan, mengetahui metode kecerdasan buatan manakah yang paling baik diterapkan pada game sejenis Battle RPG. Metode yang digunakan untuk menguji kecerdasan buatan yang diterapkan pada game Battle RPG ini adalah dengan menggunakan skenario pertandingan. Baik, di sini dengan kata kunci Design Tree, kecerdasan buatan, role-based RPG, dan juga SPM. Baik, di sini kita memiliki sebuah skenario. Nah, skenario pengujian berikut ini adalah skenario pengujian yang akan dilakukan. Skenario pertama itu membandingkan antara metode kecerdasan buatan SPM dengan juga Design Tree. Skenario kedua, kita membandingkan antara metode kecerdasan buatan SPM dengan role-based. Skenario ketiga, membandingkan antara metode kecerdasan buatan Design Tree dengan role-based. Skenario keempat, membandingkan antara metode kecerdasan buatan SPM dengan SPM. Kecerdasan kelima, membandingkan antara metode kecerdasan buatan Design Tree dengan Design Tree. Skenario keenam itu membandingkan antara metode kecerdasan buatan role-based dengan role-based. Nah, setiap skenario akan diujikan sebanyak 100 kali. Dalam setiap pengujian skenario akan dihitung nih persentase kemenangan komputer player untuk menentukan giliran awal digunakan metode random. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Baik. Dari hasil pembahasan, jurnal ini menganalisis metode kecerdasan buatan yang paling baik dalam game berjenis Battle RPG. Pengujian ini berdasarkan jumlah kemenangan terbanyak. Penentuan kemenangan terbanyak menggunakan
persamaan jumlah kemenangan dibagi dengan jumlah semua pertandingan dikali 100%. Metode yang digunakan untuk SPM, desentri, dan juga rule based hasil dari pengujian tersebut adalah ketika menggunakan metode yang berbeda, maka SPM mempunyai persentase kemenangan 72,5%, desentri itu 50%, dan rule based 22,5%. Nah, sedangkan jika menggunakan metode yang sama itu cenderung hasilnya itu sama kuat antara SPM dengan SPM. Itu 4, selisihnya 4. Desentri dengan desentri selisihnya 0 dan rule based dengan rule based selisihnya 2. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menggunakan metode kecerdasan buatan yang paling baik adalah SPM. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah pembaca bisa mengetahui nih metode kecerdasan buatan apa saja yang digunakan pada sebuah game, khususnya pada game berjenis Battle RPG. Pembaca bisa juga mengetahui metode kecerdasan buatan yang paling baik diterima SPM, desentri, dan juga rule based. Jurnal ini sarannya itu penggunaan dalam tanda baca dan susunan kalimat mungkin diperhatikan lagi, karena ada beberapa kalimat yang harus dipahami lebih dari satu kali. Langsung saja kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya itu dari hasil penelitian ini, sebenarnya para developer game bisa mempertimbangkan metode AI mana yang akan digunakan. Tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan developer juga. Khususnya dalam game berjenis Battle RPG, yang mana perilaku dari user dan komputer player mempengaruhi alur game, maka berdasarkan hasil penelitian ini, metode SPM merupakan metode yang paling cocok untuk game berjenis seperti ini. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.